tukang ini, tukang itu, pokoknya ini masuk neraka ini. Pokoknya kalau diukur tuh baru jelas nih. Sejengkal lagi orang ini nyemplung neraka itu gitu. Gitu ya. Ibaratnya begitu. Faya sebiku alaihi kitab, namun sayangnya takdir sudah mendahului, sudah ditulis. Kan itu, kan ada tadi 4 hal ketika dalam rahim itu ditulis oleh malaikat. Ditiupkan roh, langsung ditulis. Rezekinya, ajalnya, terus apa tadi? Amalnya dan sengsara atau enggak. Jadi sudah ditulis, ya. Sehingga takdir sudah mendahulunya. Faya malu bi amali ahli jannah, faya itu. Kemudian di akhir itu dia mengamalkan amalan ahli surga. Baiknya minta ampun, beramal, bersedekah, beribadah, ya, menolong orang dan lain-lain, sehingga yang dari awal sampai titik itu dia tuh jahatnya minta ampun sampai orang-orang menyangka dia itu adalah namun ternyata di akhir hidupnya dia berbuat baik dan akhirnya akibat perbuatan baik itu dia masuk surga. Nah ini rawahu al-Bukhari wal Muslim, ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jadi di sini hadis ini masuk sekali ya. Ini ada di kitab Sahih Bukhari Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, Ibnu Majah. Ini sudah masyhur diriwayatkan oleh para ulama hadis dan jelas menerangkan dari penciptaan manusia dari awal hingga akhir sampai posisinya nanti apakah sengsara masuk neraka atau gembira masuk surga. Itu ya. Nah, hikmahnya dari hadis ini yang bisa diambil adalah ketika di sini Rasulullah itu menjelaskan tentang fase-fase proses penciptaan manusia, maka di sini jelas bahwasanya kan kalau kita sering apa tuh tahlilan kan ada wa idza arada syai'an laqala lahu inna allaha idza arada syai'an hanya kun fayakun gitu ya. Kun fayakun. Artinya kalau jadi. Nah, tapi kenapa kok di sini menciptakan manusia kita ini kok bertahap, ya kan? Ya kan? Jadi dulu dari air mani, terus dia nempel ke rahim, jadi embrio yang masih belum ada bentuknya, kemudian berkembang jadi segumpal daging, disebut janin, kemudian ditiupkan ruh. Nah, kemudian kalau kalian gadis lain, habis itu ada matanya dan lain-lainnya, terbentuk tulang-tulangnya dibalut oleh daging lagi dan ada kulitnya, lalu jadi manusia. Nah, kenapa kok? Kalau kok misalnya kok repot, ya, kok menciptakan kita aja harus pakai tahap demi tahap. Bahkan ada lagi riwayat yang bilang bahwasanya Allah itu menciptakan alam semesta dalam waktu 6 hari. Padahal kan kalau kun fayakun jadi. Alam semesta kun fayakun jadi. Manusia ini lawan kun fayakun jadi. Ya kan? Nah, kenapa kok nggak begitu? Artinya di sini kita harus paham, menyadari, terus kalau menyelami bahwasanya Allah itu punya kebiasaan, punya tradisi, ingin mengajari manusia bahwasanya semua itu ada tahapan-tahapan, ada dengan sebab akibat proses. Kecuali Nabi Adam. Nabi Adam kan Nabi Adam saja ketika dibuat itu gak hanya kun langsung jadi kan tidak. Ya, dari tanah diambil saripatinya, dibentuk, diberikan proses itu masih ada tahap juga. Gak langsung jadi Nabi Adam menjadi, enggak. Alam semesta jadi, alat jadi, tahap semuanya. Buat air dan tanah, bentuk sebuah planet dan lain-lain. Artinya apa, semua itu ada fase-fasenya, ada tahapannya. Maka jika ada orang yang berkata bahwasanya misalnya kan, wah saya bisa melakukan ini dengan sekejap, misalnya kan ada tuh di Facebook ya, saya bisa mendatangkan uang dalam sekejap, ya gitu ya. Bagi yang terlilit utang, bagi yang tidak punya uang, kami siap mendatangkan miliaran, ratusan juta
triliunan, gitu kan ya. Terus yang dikasih amalan-amalan, udah nanti langsung blek datang duit. Nah, kalau melihat hal seperti itu, seharusnya ketika kita sudah belajar di sini, makanya loh, bahkan Allah saja yang punya kun fayakun menciptakan itu enggak blek, gak duit itu gak langsung tring, langsung ada di depannya amal, tring depannya rezeki, kan enggak? Ya. Hanya hujan yang turun dari langit. Nah, hujan pun kalau diteliti, air laut dulu ada air, kena sinar matahari, menguap, jadi awan, menggumpal, kemudian ketiup angin kemana-mana, ngumpul, kemudian mulai lagi mencair lagi jadi hujan. Lalu itu aja bertahap, ya kan? Kalau tiba-tiba langsung dari gak ada apa-apa terus hujan kan? Ya, kan gitu. Sama, kita juga mencari uang misalnya bekerja dan lain-lain. Kalau langsung kita pikir tiba-tiba muncul nih 5 miliar, kan ada tahapannya. Kalau ada langsung nggak sesuai bisa mampus kan? Enggak, betul kita dipanggung atau hujan koin ya, namanya maksudnya ya, hujan koin dari langit gitu, kotak gitu, enggak, atau jangan kertas aja kan gitu. Ya ada yang kerja. Nah itu makanya, jadi kita yang sudah belajar dari sini, artinya tahu, jangankan hal-hal seperti itu, Allah saja yang punya kudroh, yang punya kemahaan, maha segalanya, maha menciptakan segala sesuatu, punya kekuatan kemampuan itu pun melakukan secara bertahap agar kita ini sadar tahu bahwasanya semua itu ada sebab akibatnya, dan ketika diteliti ternyata semua itu punya manfaat. Betul, ya. Orang juga sama, untuk dia menjadi paham, menjadi pintar, juga harus belajar. Gak bisa dia juga menurut ilmu sudah tidak pintar. Kan ada ilmu laduni. Dunia memang betul ada ilmu laduni. Tapi kalau ditelaah juga, dia juga pasti ada tahapannya. Cuma kita nggak tahu gitu loh, maksudnya gitu. Tapi kalau diteliti itu pasti belajar juga. Cuma mungkin nggak terlalu panjang, tiba-tiba mungkin dia paham nih. Ngerti. Karena kan orang belajar ada yang sebentar langsung paham, ada juga yang nggak paham ya. Udah jelas berkali-kali. Gitu. Jadi artinya jangan sampai ketidaktahuan kita itu jadi menyebabkan kita ini punya pikiran-pikiran yang gak tepat, gak akurat gitu ya dalam menilai hal-hal yang ada di sekeliling kita. Misalnya orang nih ditulis ahli surga, misalnya, gitu kan ya. Orang ini ditulis oleh malaikat dan ahli surga. Terus ngapain dia sholat sekarang? Orang lagi jamu ditulis dari surga ya punya. Ngapain dia berbuat baik? Gimana kira-kira yang jawabnya? Ada yang kayak gitu ada? Iya, ada. Ada yang kayak gitu ada? Gimana kira-kira yang jawabnya? Karena dulu pas ketika Rasulullah pun menyampaikan di sini, bahwasanya juga ada yang bertanya sama. Dia bilang bahwasanya, wahai Rasulullah, apakah kita tidak berpegang teguh pada keputusan kita tersebut saja dan meninggalkan amal? Maksudnya ya kalau sudah ditulis ya Rasulullah terus ngapain ya udah ikutin aja. Kalau emang saya ditakdirkan susah ya untuk apa saya bekerja? Ya kan? Untuk apa saya nyari duit ya emang tidak susah. Terus kalau saya ditakdirkan ahli surga ya ngapain saya ibadah orang pasti mau surga. Atau pas saya dikatakan kaya, itu apa juga saya berusaha keras di dunia, pasti kaya. Nah, Rasulullah bilang, beramalah karena setiap orang dimudahkan atas apa yang diciptakan.
Ya. Terus adapun orang yang akan bahagia, maka dia dimudahkan untuk melakukan amal kebaikan, dan orang yang akan sengsara, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dosa. Nah, konsep bahagia dan sengsara ini maksudnya sengsara itu masuk neraka gitu. Bahagia itu masuk surga. Jadi ibaratnya kalau untuk menjawab pertanyaan ini, maka ulama-ulama itu mudah dalam mengibaratkan. Yang pertama, kita gak pernah tahu yang tertulis untuk siapa. Ya itu ya, itu dulu ya. Kita gak pernah tahu. Saya Pak Amin, Pak Awan gak tahu yang ditulis malaikat waktu masih di rahim itu apa? Apakah masuk surga atau neraka amalnya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwasanya Rasulullah bilang beramalah, karena seandainya yang ditakdirkan untuk akan menjadi orang yang gembira atau masuk surga itu maka akan dimudahkan untuk melakukan amal. Nah, kalau misalnya dalam konsep ini berarti kita belajar dalam agama Islam saja sudah merupakan tiket. Ya. Asal dia bersahabat itu tiket untuk masuk surga. Makanya sama kita ini sudah dapat tiket dan dimudahkan ya kayak gini, dimudahkan untuk hadir di masjid sebelumnya, kita ngaji, kita sholat masih enak, nggak ada yang larang, gitu ya. Ya kan? Coba di negara-negara komunis atau di Eropa, sholat harus mumpung, sholat takut dikejar-kejar, takut diejek, takut dibully. Kalau kita bisa sholat aja, mau sholat di mana silakan. Sholat, sama bapak boleh, jangan boleh. Ada yang larang. Nah itu satu ciri, gitu loh. Ya, bahwasanya insya Allah kita ini termasuk dalam golongan yang tadi yang bergembira ya, masuk ya. Nah itu juga sama. Kalau kita melihat ke surat Asy-Syams, wa nafsi wa masawaha, gitu. Nah itu loh, Asy-Syams surat dan seterusnya sampai di ayat wa nafsi wa masawaha. Nafas jiwa, dan jiwa yang sudah kamu kuatkan, kamu sempurnakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami sudah mengilhamkan, sudah ngasih ketetapan, ngasih tahu kepada si jiwa ini mana yang baik, mana yang buruk, sudah dikasih tahu kan. Jadi gak ada lagi kamu nanti punya dalih, saya mungkin sudah ditakdirkan masuk neraka. Jadi saya kok sulit untuk sholat beribadah itu sulit. Kok untuk saya berbuat hal itu mudah, jangan gitu, nggak boleh. Karena ketika dikoneksikan dengan ayat ini, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka khoba man dasaha, wa aflaha man zakaha, wa khoba man dasaha. Maka aflaha itu apa sih? Falah itu hayal falah, menang, beruntung. Aflah man zakaha, maka beruntunglah, menanglah, bahagialah orang yang mensucikannya. Nya itu adalah jiwanya, nafas. Waqad khaba man dasaha, maka merugilah orang yang dasaha, mengotorinya. Nah, jadi artinya apa? Manusia itu dikasih kehendak yang bebas. Nah, kehendak yang bebas itu maksudnya pilihan. Ya. Allah itu hanya istilahnya menetapkan aturan-aturannya, rumusan-rumusannya, gitu ya. Kayak contoh misalnya ya kalau yang matahari itu terbit dari mana, timur, barat, tenggelam. Jadi manusia itu lahir ya kecil dulu, nanti baru besar. Ya. Kalau ingin dapat uang, ya kerja atau bisnis atau dagang, itu rumusan-rumusan gitu. Rumusan-rumusan begitu sudah ditetapkan. Ya. Tapi untuk si manusia ini juga dikasih kehendak bebas. Kamu dengan rumusan-rumusan yang sudah diatur dibuat ini oleh Allah ini, kamu diapakan nih? Mau kamu apain di dunia ini? Mau kamu apain orang-orang di sekeliling kamu? Itu tergantung kamu. Karena apa? Sudah dikasih tahu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi artinya yang ditulis tadi, yang mapal tadi, itu adalah
bukan artinya nanti si lawan nanti itu akan dituliskan dia itu menyakiti si Rizky, enggak. Ya. Cuma dituliskan bahwasanya kalau misalnya dia disakiti itu efeknya ini, kalau enggak efeknya ini. Tapi untuk kehendak milihnya berikan ke mereka kita semua. Kehendaknya begitu. Kalau orang dipukul itu sakit dan pasti balas. Nah itu rumusnya kan gitu rumusnya. Kita tahu enggak kalau orang dipukul itu kalau misalnya orangnya sabar, soleh itu gak balas. Nah itu rumusnya begitu. Tapi untuk si kehendaknya dia mau mengeksekusi mukul atau enggak, diserahkan pada si manusia yang kita. Ya. Kalau dia rajin belajar, insya Allah pintar. Nah, rumusnya begitu gitu. Kalau dia rajin bekerja, rajin berusaha, berdagang apa-apa, insya Allah pasti dikasih hasil yang bikin dia kecukupan atau kaya. Nah, tapi eksekusinya, gitu ya, tergantung sih orang. Mau dia males-malesan ya dengan konsekuensinya, mau agak rajin ya dengan konsekuensinya, mau rajin banget ya dapat juga balasan. Ya, itu ya berarti gitu ya. Jadi bukan artinya itu bahwasanya semua detail sudah ditulis sehingga manusia ini tidak punya kehendak, bukan. Ada yang diatur oleh Allah dan ada yang diserahkan ke kita. Ya. Jadi kalau semuanya ini diatur oleh Allah, karena ada dari zaman dulu, zaman para sahabat itu ada namanya aliran Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu yang menyatakan bahwasanya manusia ini yang berkuasa atas kehendak ini. Allah itu gak punya campur tangan apa. Jadi pure murni ya manusia yang punya kehendak. Nah, kalau yang Jabariyah itu yang tadi sebaliknya. Ya kita duduk di sini nih, kuasa Allah takdir Allah. Sampai kita minum teh takdir Allah. Ya memang semuanya takdir Allah. Ya. Cuma kan ada beberapa yang diserahkan ke kita. Ada tehnya, ya tergantung apakah saya mau minum atau tidak. Cuma yang jelas ketika saya minum, pasti saya kenyang kan gitu. Itu rumusannya begitu kan. Ketika kita makan, juga pasti kenyang, rumusan Allah kan gitu. Namun ketika kita mau makan apa enggaknya, diserahkan ke kita. Jadi jangan disalahpahami, jangan dijadikan dalil untuk ya udah, sudah takdir saya begini. Ya kan? Ya menyerah. Saya sudah takdir yang Allah begini, ya sudah. Saya terima apa adanya, pasrah. Kayaknya kan dia orang yang sabar, pasrah. Padahal itu udah terus asa begitu gitu. Jadi banyak orang yang diajarin begitu. Jadi itu yang apa tuh menutupi ketulusasaannya, menutupi kesedihannya, kegundah bulanannya dengan udah sudah takdir Allah. Mau gimana lagi? Ya udah saya begini aja. Padahal Allah itu ada yang diberikan porsinya kita. Ya tergantung kamu. Kalau kamu punya keinginan kuat, kamu siap dengan resikonya, kamu fisik kamu bagus, keinginan kamu lancar, silakan dieksekusi. Hasilnya sudah saya tetapkan bahwasanya ketika kamu mencapai titik ini, dapat ini, kamu ambil jalan ini, resikonya ini, begitu ya. Jadi Allah tuh bangun kalau ibaratnya tuh kalau di daerah jalan itu Allah sudah kasih aspalnya bangunannya, bangunan aspalnya ya maksudnya jalan-jalannya udah banyak. Sudah ketika sudah ada banyak jalan itu, ya silakan. Mau pilih jalan yang mana, apakah mau pakai jalan kaki monggo, pakai sepeda motor monggo, pakai mobil monggo. Yang penting sudah saya kasih jalannya untuk kalian. Nah, setiap jalan punya konsekuensi. Jadi tidak ada alasan ketika nanti ngambil jalan satu kemudian kena konsekuensi yang mungkin yang agak buruk atau sedih terus bilang dan akhirnya ujung-ujungnya menyalahkan Allah. Oh Allah ini gak adil sama saya. Orang lain kok dikasih begitu, kok saya enggak? Gitu ya. Oh, orang lain kok dikasih kemudahan, kok dia dikasih apa yang banyak, saya enggak. Saya
komplain kepada Allah, saya menyalahkan Allah. Nah, yang hindari adalah hal-hal seperti ini. Tapi maksudnya kita belajar tentang takdir ini, tentang foto dan kodar ya, yang ditetapkan oleh Allah, dan bahwasanya setiap jalan itu punya konsekuensinya adalah ketika kita mungkin kita sudah berupaya berikhtiar namun nggak membuahkan hasil, insya Allah dengan kita baca ini bisa bersabar. Oh, ini masih belum dikasih nih, waktunya aja yang kurang pas nih, atau mungkin usaha saya nih kurang maksimal. Saya akan berusaha bersabar dulu dan mencoba lagi. Siapa tahu nih, kalau saya tambahin usahanya, tambahin modalnya, waktunya bisa berhasil. Ya. Namun kalau dia malah putus asa, nah yang salah sebetulnya. Oh ya sudah, orang karena sudah ditakdirkan, ya sudah begini aja. Orang saya nggak punya duit terus sudah ditakdirkan begini, nggak bisa. Allah sudah ngasih segalanya, fasilitasnya sudah dikasih, tinggal kita mau pakai apa enggak, mampu apa enggak, mau apa enggak, niatnya tulus apa enggak, kuat apa enggak, nah itu tadi. Kembali lagi yang paling nama kamu niat. Wah, ini namanya kemudian. Gitu ya. Ada pertanyaan? Jadi cerita yang tadi itu cuma berarti ya kita tuh nggak terlalu fokus sama 4 hal tadi. Ya kita nggak terlalu fokus, maksudnya kita tahu, dikasih informasi, bahwasanya sebetulnya 4 hal itu sudah tercatat.